Kita mulai sesi post-match press conference pertandingan antara PS Barito Putra melawan Bali United FC. Sore ini berakhir dengan keunggulan tim Bali United FC dengan skor akhir 2-1. Sudah hadir bersama kita perwakilan dari tim Bali United, Head Coach Bali, Coach Stefano Cugura, Coach Teko. Selamat sore Coach. Dan perwakilan dari pemain, Ilyas Pasoyevic. Selamat sore Mas. Selamat sore. Selamat untuk kemenangan Bali sore ini. Langsung ke Coach Teko aja, mungkin 2 kemenangan dalam 2 match winning streak. Kira-kira gimana Coach melihat jalannya pertandingan sore ini? Ya, saya harus terima kasih sama pemain saya. Mereka kerja keras di dua pertandingan pertama. Kita bisa dapat yang hasil positif hari ini meskipun kita kebobolan yang pertama dari gol bagus dari Barito, punya kombinasi bagus, gol cantik. Tapi tim kita punya fokus, punya konsentrasi, terus sudah bisa cetak 2 gol di babak pertama. Terus saya pikir kita main lebih bagus dari Barito, kita harus menang hari ini. Siap. Oke, langsung ke Mas Ilya dulu, 2 kemenangan di 2 laga, apa sih kunci kekompakan tim Bali United kira-kira? Sorry. Jadi ini tim sudah beberapa tahun main bersama. Jadi kita cukup kompak, kita cuma ada beberapa pemain baru dari waktu kita juara Liga 2019. Dan itulah mungkin kunci bahwa kita pantang menyerah. Dan udah 2 kali bisa meraih kemenangan. Pertandingan pertama kita beberapa menit terakhir kita cetak gol 1-0. Dan hari ini dari 0-1 kita membalikan keadaan 2-1 dan itu buktikan bahwa kita ada mental juara. Tetap kita masih ada dan hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk tim Barito Putra, sangat bagus performanya, tim bagus. Banyak pemain berkualitas, tapi seperti coach bilang, saya pikir hari ini kita main lebih bagus dan kita pantas mendapat 3 poin. Siap. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ke kolom chat. Sambil menunggu mungkin kembali ke Coach Teko lagi. Meskipun malam ini, sore ini menang Coach, cuma ini kan bukan kemenangan yang mudah juga. Barito menyerang dan pertandingan juga cukup ketat, bahkan di babak kedua juga Barito lumayan mendominasi penguasaan bola. Kira-kira faktor apa yang membuat Bali bisa berbalik unggul, Coach? Ya, di sana juga banyak pemain bagus. Pasti mereka dah mau kalah lagi ya. Dia sudah kalah yang pertandingan pertama, terus dia kerja keras sekali buat tidak kalah lagi lawan Bali hari ini. Tapi saya pikir ini yang fokus setelah kita kebobolan, yang tim tidak panik. Tim tetap konsentrasi, tetap main yang sama, terus kita bisa bikin 2 gol di babak pertama, sudah menang 2-1. Di babak kedua, ya Barito sudah kalah, sudah 2-1, dia harus lebih menyerang, kita harus bertahan buat tidak kebobolan, buat dapat yang 3 poin. Siap. Oke, teman-teman masih ditunggu untuk pertanyaannya. Sudah ada 1 dari Raf Sanjani untuk Coach Teko. 2 kemenangan beruntun di seri pertama ini, Coach, apakah Coach akan mulai bicara soal mempertahankan gelar juara di kompetisi musim ini? Masih terlalu awal, yang kompetisi cuma main 2 pertandingan, masih terlalu awal. Tapi yang penting awal kita bagus, kita bisa menang 2 kali. Siap. Ke Ilya dulu, Spaso. Mungkin kalau ada yang bisa diperbaiki secara personal, evaluasi pertandingan ini untuk bekal pertandingan berikutnya kira-kira apa? Pasti ada yang perlu perbaiki, tapi jangan kita lupa kita 1,5 tahun tidak main bola. Jadi kita udah tahu kita masih belum maksimal. Saya pikir kita bisa lihat di liga tidak ada banyak gol. Jadi banyak tim masih belum di performa terbaik. Tapi sambil kita menunggu performa terbaik, kita kumpulkan poin dulu. Itu yang paling penting. Siap. Tadi bicara performa juga menurut Coach Teko setelah 2 pekan ini, apakah proses tim Bali beradaptasi ke ritme kompetisi sudah mulai normal atau gimana? Ya, saya bicara sama Spaso ini. Saya tahu 1,5 tahun tanpa main sama sekali, terus kadang-kadang tanpa latihan,
harus berhenti latihan, harus latih sendiri di rumah. Ya sangat sulit buat pemain langsung main bagus. Saya pikir ini, tapi sama seperti Spas, kita di sini datang buat dapat hasil. Waktu kita dapat hasil, menurut saya sudah cukup. Siap. Oke, pertanyaan untuk Spaso dari Novik Lukman. Sebagai striker melihat kontribusi Melvin seperti apa? Karena dia sudah 2 kali membantu penyerang buat cetak gol di 2 pertandingan. Menurut saya Melvin Lace salah satu striker terbaik di liga. Jujur, salah satu pemain terbaik di liga. Dan dia sangat-sangat membantu tim kita dari waktu dia datang 2018. Sangat sering dia bukan cuma mencetak gol, tapi sering dia assist kepada pemain lain. Sering dia buka ruang untuk pemain lain. Dan saya sangat menikmati main untuk dia. Saya mau ucapkan terima kasih atas assist yang luar biasa dari dia. Siap, oke. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lain, kita tunggu sebentar sebelum ditutup sebentar. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita sudahi sesi sore ini bersama tim Bali United. Sekali lagi selamat Coach Teko, selamat Spaso atas kemenangannya, sukses di pertandingan selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Oke, rekan-rekan media, kita sudah bergabung kembali di sesi post-match press conference pertandingan PS Barito Putra melawan Bali United sore ini. Kali ini di sesi kedua sudah ada perwakilan dari tim Barito Putra. Bersama kita ada head coach Jajang Nurjaman dan perwakilan pemain Mas Bayu Pradana. Langsung aja coach, permainan yang sengit ketat sejak awal, Barito unggul duluan, tapi kemudian berbalik. Kira-kira apa yang terjadi coach di pertandingan sore ini? Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Ya, kembali kami menelan kekalahan 2 kali beruntun. Ini adalah situasi yang kurang bagus. Tapi kami janji tadi di kamar ganti untuk bangkit di pertandingan ketiga. Jalannya pertandingan sendiri, ya kami sempat unggul, tapi kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi kembali terjadi, sehingga 2 gol balasan dari Bali United terjadi di gawang kita. Itu hal yang harus diperbaiki di pertandingan berikutnya. Langsung dari Raf Sanjani coach, langsung ke coach Jajang. Sebentar. 2 kekalahan beruntun, bagaimana Anda kira-kira plannya ke depan untuk membangkitkan mental pemain? Ya, ini menjadi kerjaan pelatih untuk membangkitkan pemain, jangan sampai mental ya, terutama jangan sampai down dengan 2 kekalahan. Tapi saya yakin tidak, karena mereka sebetulnya sudah menunjukkan kerjaan cukup lumayan bagus ya, tinggal itu tadi kekurangan hal-hal yang seperti tadi, fokus, konsentrasi yang seperti itu, dan secara taktikal juga akan kita perbaiki dalam latihan. Mudah-mudahan kami bisa membangunkan motivasi pemain supaya tidak down dengan 2 kekalahan ini. Amin. Semoga di pertandingan ketiga nanti lebih baik lagi ya coach. Mungkin ke Mas Bayu dulu. Mungkin Barito belum beruntung di 2 pertandingan ini. Mas, kira-kira secara pribadi apa sih kendala yang dirasakan di pertandingan tadi? Pastinya kita sebagai pemain dalam setiap pertandingan kita selalu berusaha maksimal. Masalah hasil ataupun kalah ataupun menang mungkin sudah ada yang ngatur. Yang penting kita sebagai pemain kita selalu bekerja maksimal sesuai instruksi pelatih, dan pastinya dengan adanya 2 kekalahan ini itu sebagai pembelajaran bagi kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita harus menatap pertandingan selanjutnya, tetap semangat, tetap kompak agar pertandingan selanjutnya bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Amin. Siap fokus untuk pertandingan selanjutnya ya. Oke, coach, ini dari Idris Jian dari wartawan. Tanpa Casio, coach, pertahanan Barito terlihat cukup rapuh. 2 gol yang diciptakan lawan bisa dibilang akibat blunder by Matov dan koordinasi yang buruk dari kedua center back. Bagaimana coach melihat hal ini? Ya, saya melihatnya ini memang koordinasi yang kurang baik dan komunikasi komunikasi di lini pertahanan, karena sebetulnya bola-bola yang tidak perlu terjadi boleh dikatakan ya itu salah koordinasi aja, salah komunikasi. Saya pikir terlepas dari tidak mainnya Casio, tapi saya pikir ini hal yang harus diperbaiki segera ya, komunikasi dan koordinasi antara pemain 4 belakang kami di box penalti. Oke, selanjutnya mungkin untuk Mas Bayu. Mas Bayu punya peluang untuk menyamakan angka, namun tendangannya terbentur mistar tadi. Apakah mungkin ini tidak beruntung atau gimana, Mas? Mungkin dalam kesempatan tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencetak gol, tapi ya mungkin keberuntungan belum memihak kepada kita mungkin. Belum rezekinya, mungkin nanti di pertandingan selanjutnya ya Mas. Mungkin tadi coach update sedikit, Brizal kalau nggak salah sempat
keluar diganti dan digotong tandu. Kira-kira sekarang kondisinya seperti apa, Coach? Memerlukan perawatan dokter, tapi saya pikir tidak terlalu serius. Mudah-mudahan dalam beberapa hari dia bisa kembali sehat. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan langsung ke kolom chat. Ini ada dari Rafsanjani lagi dari Warta Kota. Coach, striker Anda selalu terlihat kurang suplai bola. Apa ada sorotan khusus untuk lini gelandang? Saya pikir bukan hanya striker saja ya, bukan, kita tidak mau ingin menyalahkan gelandang kurang suplai bola, tapi saya pikir mungkin di pergerakan striker juga kita perlu perlu diperbaiki ke depan ya, karena makanya kita mencoba untuk mengganti dengan pemain yang baru ya tadi, dan hasilnya cukup ada perubahan sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan melakukan rotasi. Berarti akan ada kemungkinan rotasi tadi atau ada perombakan mungkin Coach nanti di pertandingan selanjutnya? Ya kalau perombakan tidak lah, tapi wajar kalau melakukan rotasi 1-2 pemain untuk memperbaiki keadaan. Oke. Selanjutnya dari Zulfirdaus dari bola.com. Pada pertandingan selanjutnya Barito rencananya akan menghadapi Borneo di derby Kalimantan nih Coach. Selain masalah konsentrasi atau fokus tadi, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan jadi bahan evaluasi Coach Janur? Ya, dalam 3 pertandingan ini kita ketemu dengan tim-tim tangguh ya, Persib, Bali United, dan Borneo. Dan itu saya pikir pertandingan 3 sangat penting buat kita. Evaluasinya tetap kita harus lebih menekan ya, lebih banyak variasi di depan barangkali itu yang harus kita lakukan, dan tapi tetap di belakang juga harus kita perbaiki komunikasi dan koordinasi di belakang. Semoga pertandingan ketiga nanti jadi titik balik yang bagus ya Coach selanjutnya. Oke, dari Mas Novik Lumat untuk Mas Bayu. Sebagai sesama gelandang bertahan, kalau melihat sosok Nuri di Bali United seperti apa? Karena bisa dibilang dia sangat mempengaruhi lini tengah Bali mungkin. Mungkin saya melihat sosok Nuri di Bali United, mungkin memang dia yang sangat piawai untuk mengatur ritme permainan Bali United, selalu build up, selalu melalui dia. Mungkin dia bisa mengalirkan bola yang bagus, jadi mereka bisa hidup permainan. Oke, siap Mas. Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan lain untuk tim Barito Putra? Sebentar. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri sesi sore ini. Terima kasih Coach Jajang, terima kasih Mas Bayu. Sukses di pertandingan selanjutnya. Semoga meraih kemenangan nanti yang ketiga ya Coach. Terima kasih teman-teman juga sudah bergabung. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.